Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 4 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Insinyur Sanggono Adi Sasmito MSc PhD dari Fakultas Teknologi Industri. 2. Profesor Dr. Insinyur Toto Hardianto DEA dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. 3. Profesor Apoteker Diki Mudakir SSI MSI PhD dari Sekolah Farmasi. 4. Profesor Ramadhani Eka Putra SSI MSI PhD dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Kepada Rektor, Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami silakan untuk memasuki ruang acara. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Insinyur Sanggono Adi Sasmito, MSc PhD, dari Fakultas Teknologi Industri, dengan judul orasi Gas Alam sebagai Sumber Energi Bersih dan Bahan Baku Industri Petrokimia di Indonesia. 2. Profesor Dr. Insinyur Toto Hardianto, DEA, dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dengan judul orasi Pengembangan Bahan Bakar Padat Alternatif untuk pemenuhan energi berkelanjutan di Indonesia. 3. Profesor Apoteker Diki Mudakir, SSI, MSI, PhD, dari Sekolah Farmasi, dengan judul orasi Desain Rasional Sistem Penghantaran Nanopartikel Bertarget Intrasel. 4. Profesor Ramadhani Eka Putra, SSI, MSI, PhD, dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, dengan judul orasi Serangga Sekutu yang Salah Dimengerti. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Tirto Prakoso, ST, MN, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Sanggono Adi Sasmito, MSc, PhD. Terima kasih Ibu Ketua Forum Guru Besar ITB. Mohon izin Bapak Rektor yang terhormat,
juga semua hadirin yang hadir di sini. Perkenankan saya Tirto Praposo, Dekan Fakultas Teknologi Industri, untuk membacakan biodata atau riwayat hidup dari Profesor Insinyur Sangkono Adi Sasmito. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah Malang, 25 Agustus 1960. Kelompok keahlian beliau adalah Energi dan Teknologi Berkelanjutan, Fakultas Teknologi Industri. TMT Profesor adalah 1 September 2024. Nama istri adalah Dr. Nuning Yanti Damayanti. Nama anak Arya Adi Sasmito Senapati Adi Sasmito. Berikutnya adalah riwayat pendidikan. Beliau bersekolah SD sampai dengan SMA di Malang dari tahun 1967 sampai dengan 1979. Kemudian sebagai sarjana teknik kimia Institut Teknologi Bandung dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1985. Berikutnya meraih gelar Master of Science di bidang Chemical Engineering dari Colorado State University, USA. Beliau bersekolah atau mengenyam pendidikan mulai tahun 1985 sampai dengan 1987. Kemudian mendapatkan gelar Doktor Filosofi atau PhD dalam bidang Chemical Engineering di Colorado School of Mines, USA. Beliau bersekolah tahun 1988 dan lulus tahun 1992. Berikutnya tentang riwayat pekerjaan. Tahun 2001 sampai dengan 2008 beliau adalah Ketua Departemen Teknik Kimia ITB. Kemudian tahun 2017 hingga kini adalah pendiri dan anggota Badan Pengawas pada Asosiasi Pendidikan Teknik Kimia Indonesia, APTEKIM. Tahun 2007 hingga kini asesor akreditasi pada BAN PT dan Lam Teknik PII. 2011 sampai dengan 2016 beliau adalah staf senior SKK Migas untuk pembangunan Central Processing Facilities pada pabrik crude oil Banyu Urip, Blok Cepu di Jawa Timur. Tahun 2025 hingga kini Ketua Kelompok Keahlian Energi dan Teknologi Berkelanjutan. Tahun 2024 hingga kini anggota Senat Akademik ITB. Berikutnya tahun 2024 sampai dengan hingga kini adalah Kepala Pusat Pemanfaatan Karbon Dioksida dan Gas Suar di ITB. Berikutnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian teknologi penangkapan dan pemanfaatan penyimpanan karbon pada lapangan migas. Berikutnya pemisahan karbon dioksida dari gas buang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Berikutnya adalah transisi energi dan pengurangan emisi gas karbon dioksida. Sumber dana penelitian yang beliau dapatkan dari Asia Development Bank, ADB, JOGMEC, Japan, proyek bantuan luaran prototipe Kemendikbudristek, PT Pertamina Hulu Energi, PT PLN Indonesia Power. Pengabdian masyarakat, pengembangan sagu sebagai bahan pangan khas Papua di daerah terluar, tertinggal, terdepan, 3T Sorong Papua Barat Daya tahun 2024. Berikutnya, formulasi pakan ayam dari bahan lokal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah profil publikasi di Scopus dan Sinta dengan H-index 9 dan kemudian di Google Scholar beliau H-indexnya adalah 10 ya. Berikutnya saya bacakan tentang penghargaan yang beliau sudah dapat. Pertama adalah Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden RI 17 Agustus 2018. Penghargaan Ganesha Wira Adi Utama dari Rektor ITB 25 Juni 2001. Penghargaan atas pengabdian 25 tahun
dari Rektor ITB 13 Agustus 2018. Kemudian penghargaan bidang penelitian dan karya inovasi dari Rektor ITB 4 Maret 2024. Berikutnya terakhir adalah karya inovasi. Jadi beliau ini membantu atau mematenkan atau menginvensi ya paten botol oli pelumas, diaplikasikan sampai sekarang oleh Pertamina. Dan beliau titip kepada saya bahwa beliau selalu menggunakan produk dalam negeri dari produk Pertamina yang tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua FGB. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur Sanggono Adi Sasmito MSc PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Tes. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Senat, dalam hal ini diwakili Sekretaris Senat ITB, Bapak Rektor Tata Cipta Dirgantara, Ketua, Sekretaris, anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas dan sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring, online, via Zoom maupun via YouTube live streaming. Alhamdulillah pagi hari ini kami akan memaparkan pekerjaan berjudul Gas Alam sebagai Sumber Energi Bersih dan Bahan Baku Industri Petrokimia di Indonesia. Silakan lanjut. Ops. Bentar ya. Outline dari presentasi ini yang pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang pemanfaatan gas alam untuk pembangkit listrik, kemudian untuk bahan bakar kendaraan, juga gas alam untuk industri petrokimia, dan khusus karena industri petrokimia ini yang utama dari C1 Petrochemical itu adalah metanol, jadi metanol ini juga akan dibahas untuk produksi biodiesel, kemudian proses konversinya, dan terakhir adalah penutup. Di sebelah kiri tercantum peta sebaran sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia, data dari SKK Migas. Bapak Ibu lihat bahwa yang warna merah itu adalah sumber dari gas dari Sabang sampai Merauke, tersebar di berbagai pulau. Kalau yang warna hijau itu adalah minyak, cairan. Gas alam memegang peran yang penting karena merupakan salah satu energi primer untuk transisi energi yang bersih, baik untuk pembangkit listrik maupun untuk keperluan transportasi. Secara lingkungan, gas alam itu memiliki keunggulan bahwa emisi CO2 yang dihasilkannya relatif rendah dibandingkan dengan hidrokarbon lainnya, sehingga akan mengurangi polusi udara secara signifikan dibandingkan dengan kalau untuk transportasi itu dengan BBM, kalau untuk pembangkitan listrik itu dibandingkan dengan batu bara. Kita lihat gambar di sebelah kiri, tanker kargo liquefied natural gas LNG. Ini adalah gas alam yang prinsipnya secara chemical itu adalah metana CH4, dicairkan, dikemas dalam kargo, kemudian dikirim ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan. Nah, sebagian saat ini sudah dimanfaatkan di dalam negeri juga. Dari unit-unit produksi LNG, dikapalkan LNG-nya ke Pulau Jawa untuk diregasifikasi menjadi bahan bakar untuk tenaga listrik. Tetapi
biayanya relatif lebih tinggi dibandingkan kalau pembangkitan listriknya dari batu bara. Di sebelah kanan tercantum target bauran energi untuk net zero emission. Jadi pada tahun 2050 pemerintah mentargetkan agar secara net itu CO2 pada prinsipnya tidak diemisikan lagi. Ada bagian yang diserap, ditangkap untuk disimpan dalam operasi Carbon Capture Utilization and Storage, CCS, CCUS. Ada lagi yang diserap secara natural lewat bioenergi. Jadi pada saat ada tanaman yang menyerap CO2, tanamannya menghasilkan minyak, minyaknya digunakan sebagai sumber energi. Targetnya hingga 24% pada tahun 2050. Untuk keperluan pembangkitan listrik, kita selalu membandingkan gas alam dengan batu bara, karena sekarang sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia itu digerakkan oleh bahan baku batu bara. Hari ini kita menikmati harga listrik yang murah karena bahan bakunya adalah batu bara. Bila bahan baku digantikan oleh gas, maka biaya pengadaan listrik atau dalam istilah internasionalnya adalah Levelized Cost of Electricity (LCOE) itu akan meningkat, sehingga PT PLN ataupun pemerintah Indonesia membuat kebijakan agar dibaur, dicampur agar publik Indonesia mendapatkan listrik dengan harga yang terjangkau. Di sebelah kanan kurva dari polutan udara dan perimbangannya dengan energi. Jadi polutan udara itu ada yang bentuknya particulate matter, ada yang bentuknya fasa gas, itu ada sulfur dioksida, ada nitrogen oksida, dan ada karbon dioksida. Warna-warnanya sesuai yang tercantum di sana. Untuk yang bioenergi itu diberi warna hijau karena memang tanaman berwarna hijau. Jadi setiap kurva yang berorientasi untuk energi yang bersih selalu kita berikan warna hijau. Berkaitan dengan pemanfaatan gas alam untuk bahan bakar kendaraan bermotor, gas alam itu merupakan solusi yang bersih untuk transisi energi, untuk pengganti BBM. Permasalahannya biasanya adalah yang logistik untuk penyediaan gas alam. Sesuai dengan dasar kimia pembakarannya, CH4 apabila dibakar itu CO2-nya relatif lebih rendah, sehingga memberikan posisi gas alam sebagai agent untuk dekarbonisasi terbaik dibandingkan hidrokarbon lainnya ataupun sumber-sumber yang berkarbon. Di sebelah kanan, keunggulan gas alam sebagai transportasi itu adalah di samping ramah lingkungan, bisa mengurangi emisi CO2, efisiensi dan ekonomis. Jadi pada saat ini kalau Bapak Ibu sekalian melihat busway Transjakarta di DKI itu digerakkan dengan bahan bakar gas, disingkat BBG atau dalam bahasa internasionalnya compressed natural gas (CNG), dengan harga 1 liter setara premium dari gas itu sekitar Rp5.000, kalau dibandingkan dengan Pertalite itu 1 liter sekitar Rp10.000. Jadi sebetulnya harganya sudah separuh dari harga BBM. Ini ilustrasi dari penggunaan gas untuk transportasi. Agar gas bisa bertahan untuk seharian dibawa oleh kendaraan, tentu harus dikompresi, ditekan dalam beberapa tabung. Tekanannya relatif tinggi, sekitar 200 bar pada temperatur ruangan, sekitar 25 Celcius. Gas yang sudah tersimpan akan dikirim ke sistem pembakaran, skemanya ada tersedia di situ. Nah, yang menjadi masalah adalah stasiun pengisian bahan bakar gas atau disingkat sebagai SPBG itu tidak tersedia secara masif di Nusantara, sehingga kendaraan yang melakukan konversi menjadi BBG juga menjadi terbatas. Kenapa hal terjadinya seperti itu? Karena
banyak hal-hal teknis untuk mendistribusikan gas alam, aspek logistik untuk mengirimkan itu tidak sesederhana mendistribusikan BBM. Jadi intinya adalah kendala teknis, dan kalau ada kendala teknis selalu berujung kepada finansial. Jadi intinya diperlukan dukungan infrastruktur, regulasi, pengembangan teknologi, dan sinergi antar sektor agar kita bisa mendapatkan gas alam secara merata di Nusantara. Berikutnya adalah pemanfaatan gas alam untuk industri petrokimia. Jadi di bagian kanan, natural gas atau gas alam, rumusnya adalah CH4, itu diubah menjadi CO dan H2. CO adalah karbon monoksida, H2 adalah hidrogen, itu diberi istilah sintesis gas atau gas sintesis atau disingkat syngas. Prosesnya memerlukan temperatur yang relatif tinggi, tekanan yang agak tinggi, kemudian diperlukan katalis agar dihasilkan hidrogen yang cukup banyak. Selanjutnya hidrogennya dipisahkan, digunakan untuk bahan bakar. Bapak Ibu sekalian sekarang sudah sering mendengar bahwa hidrogen adalah satu-satunya bahan bakar yang paling bersih karena dengan direaksikan dengan oksigen, baik oksigennya dari udara ataupun dari pemisahan khusus oksigen, itu akan dihasilkan energi yang besar tanpa ada emisi CO2. Namun harap disadari bahwa untuk menghasilkan hidrogen, kalau masih menggunakan jalur sintesis gas, maka akan dihasilkan CO, dan di situ CO-nya perlu diproses lebih lanjut. Di sebelah kanannya, syngas dapat diproses lebih lanjut untuk membentuk BBM, karena saat ini sebagian besar kendaraan bermotor yang beredar di jalanan itu digerakkan dengan BBM. Prosesnya itu disebut Fischer-Tropsch proses dan memerlukan katalis agar jumlah rantai karbon yang hanya satu itu bisa ditambahkan menjadi antara 5 sampai dengan 10 rantai karbon serupa BBM. Itu tadi untuk keperluan energi. Harga energi, harga jual energi adalah yang terendah. Jadi kita berikan tempat di sebelah bawah. Gas alam atau metana akan memiliki nilai jual yang tinggi apabila diubah menjadi komoditi petrokimia. Jadi yang ke sebelah kanan itu diubah menjadi metanol. Bukan satu-satunya produk itu metanol, tapi banyak produk-produk lain. Namun kami ingin mengingatkan bahwa pada saat ini metanol adalah produk strategis yang kita masih impor karena adanya program biofuel yang memerlukan metanol dalam jumlah yang besar. Jadi sesudah kita mendapatkan metanol itu bisa diproses menjadi asam astat untuk proses hilir petrokimia lainnya, bisa diproses menjadi formaldehyde, bisa diproses menjadi MTBE, methyl tertiary butyl ether sebagai octane booster untuk BBM, bisa juga diubah menjadi gasoline dan produk olefin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita menggunakan plastik berasal dari propilen, etilen, itu kelompoknya namanya olefin. Dilakukan repeating unit untuk menjadi polipropilen polyethylene. Jadi dari metanol atau jelasnya dari gas alam, berbagai produk bisa dihasilkan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Indonesia masih impor karena permintaan domestik dari biodiesel yang semula B30, hari ini B35, B40, pengennya sampai B100. Jadi perlu adanya upaya agar metanol dapat diproduksi di dalam negeri. Di sebelah kanan tercantum data impor metanol pada tahun 2024 yang kondisi terakhir, dan juga formaldehyde sebagai produk petrokimia ada di sebelah kanan tabel tersebut. Skema produksi biodiesel sebagai ilustrasi saja, metanol di sebelah kiri atas
akan diproses dengan berbagai tahapan, akhirnya menghasilkan metil ester di sebelah kanan. Metil ester inilah yang dicantumkan sebagai 30% atau 35% by volume di dalam biodiesel. Jadi pada saat pemerintah melakukan mandatory biodiesel kebijakan itu, maka kebutuhan metanol menjadi sangat tinggi. Jadi ini di sebelah kanan tercantum juga proyeksi keperluan metanol sampai dengan tahun 2045. Oke, tahapannya ada istilahnya reforming, kemudian ada istilahnya berikutnya adalah sintesis. Jadi pada prinsipnya ada yang secara efisien langsung menjadi metanol, tapi ada yang bertahap melalui proses reforming. Di sebelah kanan atas tercantum jalur produksinya, kemudian di sebelah kanan bawah ini tercantum proses flow diagram untuk produksi metanol dari syngas, sintesis gas. Prosesnya relatif panjang, itu yang menyebabkan biaya produksinya relatif tinggi, tetapi nilai jualnya juga tinggi. Sebagai penutup, ada pesan yang kami ingin kirimkan kepada pembuat kebijakan di negeri ini. Yang pertama berkaitan dengan energi bersih dan yang kedua berkaitan dengan industri petrokimia nasional. Untuk energi bersih, pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi fosil perlu diarahkan untuk memanfaatkan gas alam sebagai energi primer, menggantikan batu bara. Infrastruktur untuk distribusi gas perlu dibentuk agar seperti tadi SPBG ataupun LPG yang di rumah tangga dapat digantikan oleh bahan bakar gas yang lebih bersih. Kemudian bahan bakar kendaraan bermotor yang menggunakan BBM perlu dikonversi, dialihkan menjadi BBG. Berkaitan dengan industri petrokimia nasional, gas alam perlu dimanfaatkan lebih intensif untuk mendukung perekonomian nasional. Dan satu lagi yang terpenting, harga gas alam perlu diturunkan agar produk petrokimia Indonesia dapat bersaing di pasar global. Saat ini pemerintah melakukan regulasi bahwa harga gas alam di Indonesia adalah sekitar $6 per MMBTU. Sementara di Amerika Serikat harga gas alam berdasarkan Henry Hub itu $3 per MMBTU, jadi separuh dari harga gas alam kita. Dampaknya tentu produk petrokimia yang dihasilkannya akan lebih kompetitif kalau harga bahan bakunya separuhnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan ITB, Forum Guru Besar ITB, Senat Akademik ITB, serta pimpinan Fakultas Teknologi Industri ITB. Kepada rekan-rekan, ketua program studi, ketua kelompok keahlian keilmuan, rekan-rekan dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan teknik kimia, teknik bioenergi dan kemorgi, serta teknik pangan, Fakultas Teknologi Industri, baik di kampus ini, di kampus Ganesha maupun di kampus Jatinangor. Saat ini lebih meluas lagi ke kampus Cirebon dan juga unit yang berada di kawasan Sumarekon Gedebagi. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemberi rekomendasi guru besar saya, Profesor Brian Yuliarto, Mendikti Saintek Republik Indonesia, Profesor Hari Muhammad yang hadir bersama kita semua dari FTMD ITB, Profesor Tirto Prakoso, Dekan FTI ITB, Profesor Misri Gosan dari UI, Profesor Suryo Purwono dari UGM, Profesor Hidetoshi Sekiguchi dari Tokyo Institute of Technology. Kepada para pendidik, Profesor Suhadi Reksowardoyo almarhum, Profesor Dendi Sloan dari Colorado School of Mines di Amerika, Profesor Naoki Toshima dari University of Tokyo di Jepang, Profesor Gunther Busch dari Technische Universität Clausthal di Jerman, kepada tim asistensi ITB yang dikoordinasi oleh Profesor Igede Wenten dan Dr. Khairuddin,
serta tim asistensi Universitas Indonesia yang dikoordinasi oleh Profesor Wiku Adisasmito, adik saya sendiri, dan Profesor Asri Adisasmita, kakak saya sendiri juga. Kepada mitra kerja di SKK Migas, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, di Direktorat Jenderal Migas, di PT PLN Indonesia Power, di PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Indonesia, BP, ExxonMobil, Medco Energi, dan PT Vale Indonesia. Kepada alumni Teknik Kimia ITB Angkatan 79 dan alumni SMA Negeri 3 Malang, kepada keluarga besar Tasawa, Bapak Ibu Sunardi Adisasmito dan keluarga dari Ahmad Sanusi Afandi. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Juli 2025, Profesor Sanggono Adisasmito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.